Radio Republik Indonesia Sintang, RRI, menyampaikan Buletin Sepekan. Berbagai informasi pekan ini kami rangkai dalam Buletin Sepekan. Inilah Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang, edisi Minggu 21 Juni 2026, disampaikan Dina Triana dan Muhammad Arfanur. Kami menghimpun berbagai isu aktual yang terjadi di Kabupaten Sintang, Sekadau, Melawi, dan Kapuas Hulu dalam kurun waktu sepekan ini. Buletin Sepekan minggu ini kami awali dengan informasi dalam upaya memverifikasi rancangan akhir rencana kerja atau RENJA tahun anggaran 2027, pemerintah Kabupaten Sintang melaksanakan kick-off verifikasi RENJA organisasi perangkat daerah atau OPD yang dibuka di Aula Bapeda Sintang, Senin 15 Juni 2026. Kepala Bapeda Kabupaten Sintang Kurniawan menyampaikan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk memastikan seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah tersusun secara selaras dan terintegrasi. Verifikasi dilakukan guna menjamin sinkronisasi antara rencana kerja atau RENJA, rencana strategis atau RENSTRA, dan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD dengan target, arah kebijakan, serta dokumen perencanaan pembangunan daerah maupun pemerintah pusat. Verifikasi RENJA akan dilakukan mulai tanggal 17 hingga 19 Juni 2026 di Bapeda Sintang. Tujuannya memastikan keselarasan, sinkronisasi dokumen perencanaan baik RENJA, RENSTRA, dan RPJMD dengan target dan arah kebijakan dan dokumen perencanaan daerah serta pemerintah pusat. Peristiwa selanjutnya, peserta didik berprestasi dari 14 kecamatan di Kabupaten Sintang semarak mengikuti seleksi ajang talenta jenjang SDMI dan SMP MTS tingkat Kabupaten Sintang tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi pelajar untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya di bidang akademik, olahraga, seni, dan sastra, sekaligus menjadi ajang pencarian bibit unggul yang akan mewakili Kabupaten Sintang ke tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Lomba ajang talenta ini kan agenda tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Jadi melalui ajang talenta ini sebenarnya kita ingin mencari prestasi anak-anak, menggali minat dan bakat anak-anak, tidak hanya di bidang olahraga tapi juga di bidang akademik. Jadi memang ya prestasi akademik dan non-akademik yang kita cari. Pemerintah Kabupaten Sintang akan menata ulang penomoran kendaraan dinas roda 4 kendaraan dinas pejabat sipil di Kabupaten Sintang. Hal tersebut disampaikan saat pelaksanaan rapat penetapan nomor kendaraan dinas roda 4 untuk pejabat sipil di Kabupaten Sintang di ruang rapat asisten kemarin. Rapat dipimpin oleh Ahyarudin Siregar, Asisten 3 Bidang Administrasi Umum, dan dihadiri oleh OPD Pemkab Sintang yang terkait dan Satuan Lalu Lintas Polres Sintang. Ahyarudin Siregar, Asisten 3 Bidang Administrasi Umum menjelaskan, penentuan ulang penomoran kendaraan dinas roda 4 kendaraan dinas pejabat sipil di Kabupaten Sintang harus dilakukan mengingat SK Bupati Sintang yang lama sudah berlaku lebih dari 5 tahun dan adanya penambahan OPD baru di Pemkab Sintang. Peristiwa selanjutnya, momentum Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah dimanfaatkan Kapolsek Sekadau Hilir, Ibtu Agustam untuk mengajak masyarakat memperkuat kerukunan dan menjaga keamanan lingkungan. Ajakan itu disampaikannya saat menghadiri peringatan Tahun Baru Islam di Masjid Al-Muhajirin, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir pada Senin 15 Juni 2026 malam. Kegiatan yang dihadiri tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus, pondok pesantren, serta jamaah dari berbagai wilayah berlangsung khidmat. Turut hadir perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Sekadau, PHBI, Basnas, dan pengurus Masjid Al-Muhajirin. Dalam sambutannya, Ibtu Agustam mengucapkan selamat Tahun Baru Islam kepada seluruh umat Muslim. Menurutnya, pergantian tahun Hijriah menjadi momen penting untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan evaluasi diri, baik dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun sesama manusia. Puluhan peserta mengikuti dialog tim pelaksana daerah kelapa sawit berkelanjutan dengan tema perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Sintang bekerja sama dengan WWF dan tim pelaksana daerah kelapa sawit berkelanjutan. Kegiatan dilaksanakan di Aula CU Kelingkumang Sintang, Senin 15 Juni 2026. Acara Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, Niko menyampaikan, dialog ini dalam rangka menghimpun masukan dari berbagai pihak kepada Pemkab Sintang untuk ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya sebuah regulasi. Niko berharap dengan dialog ini,
Kedepan bisa mendorong berbagai regulasi tentang perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Sintang. Namun, regulasi yang akan dikeluarkan oleh Pemkab Sintang memang harus dikaji lebih mendalam supaya tidak bertentangan dengan aturan yang di atasnya. Jadi dialog hari ini sebetulnya bertujuan untuk, kalau sesuai dengan temanya tuh kaitannya dengan tinjau kebijakan. Jadi arahnya memang ke kebijakan perkelapa sawitan di Indonesia. Itu yang mungkin nanti kita ingin katakanlah ingin gali gitu. Kira-kira dalam konteks kebijakan perkelapa sawitan di Indonesia hari ini yang kita rasakan, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, kemudian mungkin juga ada kebijakan di provinsi atau bahkan mungkin kebijakan di level kita kabupaten. Kita beralih ke Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam upaya meningkatkan kesadaran keselamatan berlalu lintas di kalangan pelajar, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Kapuas Hulu melaksanakan kegiatan Police Goes to School melalui sosialisasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Kegiatan ini dilaksanakan di SMP N1 Putu Sibau pada Senin 15 Juni 2026. Dalam penyampaian materi, Kasat Lantas Polres Kapuas Hulu, AKP Cahya Purnawan, pentingnya memahami aturan lalu lintas sejak usia dini. Para pelajar diberikan pemahaman tentang pengenalan rambu-rambu lalu lintas, tata cara penyeberangan jalan, etika berkendara, hingga bahaya mengendarai sepeda motor di bawah umur. Selain itu, siswa juga diingatkan mengenai pentingnya penggunaan perlengkapan keselamatan seperti helm berstandar SNI sebagai upaya meminimalisir resiko fatal akibat terjadi kecelakaan. Kegiatan berlangsung interaktif dan penuh antusias. Para siswa aktif mengikuti sesi tanya jawab yang diselingi kuis edukatif berhadiah door prize sehingga suasana sosialisasi terasa lebih menarik dan mudah dipahami. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala resmi melepas petugas sensus ekonomi 2026 Kabupaten Sintang di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sintang, Rabu 17 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi penanda dimulainya pelaksanaan salah satu program statistik nasional terbesar dilaksanakan setiap 1 dekade sekali. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Sintang, Murohman menjelaskan, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 menjadi instrumen penting bagi pemerintah dalam memperoleh data dasar seluruh aktivitas ekonomi di Indonesia. Data tersebut nantinya akan menjadi landasan dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan ekonomi di tingkat nasional maupun daerah. Sensus ekonomi 2026 ini mencakup semua lapangan usaha dan seluruh penduduk atau rumah tangga atau keluarga. Sensus ekonomi yang kami laksanakan sampai dengan Agustus ini mengumpulkan informasi yang lengkap terkait dengan sosial dan ekonomi keluarga. Balai Penyuluhan Pertanian Sungai Tebelian bersama Poktan Budi Mulya melaksanakan gerakan tanam serempak padi lahan oplah seluas 10,5 hektar di Desa Merarai 2, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang pada 12 Juni 2026. Koordinator Penyuluh BPP Sungai Tebelian Sintang, Lasino mengatakan, gerakan tanam serempak ini dilakukan sesuai arahan Kementerian Pertanian, bertujuan mensinkronkan fase pertumbuhan padi dengan varietas Inpari 32 untuk lahan tada hujan. Varietas ini memiliki kelebihan umur 116 hari jadi genjah, potensi hasil sekitar 7 ton per hektar, serta tahan rebah dan tahan wereng coklat untuk lahan tada hujan. Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Martin Nandung, memberikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan gerakan tanam serempak. Menurutnya, kegiatan ini bisa berdampak luas pada petani lain di Kabupaten Sintang, khususnya kelompok tani Budi Mulya. Saya mengapresiasi kegiatan ini yang dilaksanakan di Kecamatan Sungai Tebelian. Dan saya melihat sendiri bahwa memang kegiatan ini bisa berdampak luas pada petani-petani yang lain yang ada di Kabupaten Sintang. Informasi berikutnya datang dari Kabupaten Melawi dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap tanggal 1 Juli 2026. Polres Melawi terus mendekatkan Polri kepada masyarakat dalam setiap kegiatan yang bersifat perlombaan, bansos, baksos, bakti religi, dan kegiatan internal yang telah dipersiapkan Polres Melawi. Kapolres Melawi AKBP Haris Batara Simbolon mengatakan, di antara kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu turnamen Remibok yang dilaksanakan dari tanggal 15 Juni hingga 1 Juli di Satpas Lantas Polres Melawi. Kapolres Melawi mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Melawi untuk meramaikan berbagai kegiatan yang telah dipersiapkan dengan selalu menjaga situasi Kamtibmas kondusif yang telah terjaga baik saat ini di Kabupaten Melawi.
Demikian Buletin Sepekan, Radio Republik Indonesia Sintang, edisi Minggu 21 Juni 2026. Penulis naskah, Dina Triana, teknik rekaman dan editing, Muhammad Nur Arfan, narator Muhammad Nur Arfan dan Dina Triana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.